warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Amalia Putri. Dosen pembimbing saya Bapak Rian Febrianto, Dr. SPD MID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Terlihat pada slide di depan ada gambar yang menunjukkan bagian-bagian sistem ekskresi pada manusia. Kemudian terdapat logo Win Suskarya beserta logo jurusan. Sistem ekskresi ini ditujukan kepada kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Kemudian di slide berikutnya ada bagian kata pengantar, yang mana kata pengantar ini berisikan pujian syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan E-modul dari sistem ekskresi manusia. Kemudian slide berikutnya ada bagian petunjuk penggunaan E-modul. Terdapat 5, yang pertama baca deskripsi, yang kedua membaca tujuan, yang ketiga mempelajari E-modul, yang keempat melakukan semua penugasan, yang kelima lakukan penilaian mutu pendidikan dan pemahaman siswa. Dilanjut slide berikutnya terdapat daftar isi, yang mana daftar isi ini berisikan tentang apa saja yang akan dibahas dalam E-modul tersebut. Slide berikutnya terdapat peta konsep. Kemudian dilanjutkan dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sasaran pembelajaran, dan kurikulum. Capaian pembelajarannya itu siswa tersebut mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta menjelaskan bagian struktur, fungsi, mekanisme, dan gangguan yang terdapat pada sistem ekskresi. Kemudian adanya tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis, menyebutkan, serta menunjukkan. Sasaran dari E-modul ini yaitu peserta didik kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Kurikulum ini kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di dalamnya terdapat kelebihan E-modul. Kelebihan E-modul ada 12. Yang pertama ada interaktif dan menarik. Yang kedua, E-modul disajikan dengan media interaktif seperti video. Yang ketiga, fleksibel, dan selanjutnya. Kemudian bagian deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan bahwa E-modul tersebut berbasis PBL tentang materi sistem ekskresi yang dirancang untuk mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian masuk kepada bab 1 pendahuluan, terdapat pengertian sistem ekskresi beserta penjelasan dan gambar. Dilanjutkan slide berikutnya terdapat fungsi sistem ekskresi ada 5. Dilanjutkan bab 2 mengenai struktur dan fungsi organ sistem ekskresi. Terdapat pada gambar. Kemudian bagian yang pertama yaitu bagian ginjal. Ada penjelasan mengenai letak ginjal, fungsi ginjal, kemudian ada gambar ginjalnya, kemudian ada struktur-struktur ginjal tersebut. Yang kedua ada hati, ada penjelasan beserta ada gambar, ada bagian fungsi hati, ada beberapa fungsi, kemudian ada struktur hati beserta gambar. Kemudian ada kulit beserta penjelasan gambar mengenai fungsi kulit, terus bagian-bagian struktur kulit. Kemudian yang keempat adanya paru-paru, penjelasan serta struktur dari paru-paru tersebut. Kemudian ada latihan mengenai struktur dan fungsi organ tersebut. Bab yang ketiga menjelaskan tentang mekanisme pembentukan urin pada sistem ekskresi, yang mana di dalam bab ini mekanisme-mekanisme pada sistem ekskresi akan dijelaskan. Yang pertama, mekanisme pembentukan urin. Terdapat beberapa tahapan dan terdapat juga gambar di dalamnya. Beserta gambar dari sistem-sistem mana saja dan proses apa saja, kemudian dijelaskan melalui proses dan contoh molekulnya.
Kemudian yang kedua adanya faktor yang mempengaruhi produk urin, terdapat 6. Terus ada kuisis latihan mengenai proses pembentukan urin. Dilanjutkan bab keempat, gangguan dan solusi kesehatan sistem ekskresi. Ada 4, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu ginjal. Yang pertama adanya gangguan pada batu ginjal, terdapat solusi beserta gambar. Kemudian yang kedua asam urat. Kemudian yang ketiga gagal ginjal, terdapat penjelasan gambar dan solusi. Yang keempat nefritis, gambar, solusi, dan penjelasan. Nah, bagian yang kedua yaitu hati. Di dalam hati terdapat penyakit hepatitis atau radang hati, seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua ada sirosis hati, ada penjelasan dan gambar. Kemudian ada kanker hati, ada solusi dan gambar serta penjelasan. Kemudian perlemakan hati, ada gambar, penjelasan, dan solusi. Kemudian ada abses hati, yang mana abses hati ini itu seperti kerusakan pada hati manusia. Di bagian kulit, penyakit yang pertama yaitu serosis yang terdapat pada bagian wajah manusia. Kemudian lentigo. Lentigo sama seperti bercak-bercak yang bisa dibilang dengan seperti tanda lahir. Kemudian yang keempat ada kanker kulit. Kanker kulit bentuknya sama persis dengan tahi lalat tetapi berbeda. Kemudian ada eksim atau dermatitis, seperti gatal-gatal yang terdapat pada tangan, siku, dan kepala. Kemudian ada skebis, yaitu bendel-bendel merah yang terletak di tangan. Ada penjelasan dan solusi. Kemudian ada kusta atau lepra, seperti bintik-bintik di jari-jari tangan. Kemudian jerawat. Jerawat seringkali ditemui pada bagian area wajah pada manusia. Kemudian di bagian paru-paru, terdapat penyakit bronkitis, yaitu ada gambar, penjelasan, dan solusinya. Yang kedua ada pneumonia, ada penjelasan, gambar, dan solusi. Kemudian yang ketiga asma. Asma ini bisa menyebabkan manusia penyempitan pada saluran napas. Kemudian ada penyebabnya, ada pengobatannya. Kemudian TBC, tuberkulosis, terdapat infeksi bakteri di dalam paru-paru. Kemudian ada atelektasis, yang mana paru-paru tersebut yang telah bersih, kemudian lama-lama menjadi hitam. Dilanjutkan dengan polip. Polip ini sering terjadi pada bagian hidung manusia. Terus sianosis. Sianosis ini terlihat pada gambar bahwa jari-jari tangan, jari-jari kaki bisa membiru. Kemudian ada ayo berlatih di bagian gangguan dan solusi dari sistem ekskresi manusia. Terus ada bagian rangkuman, yang mana rangkuman ini yang menceritakan lebih singkat tentang sistem ekskresi manusia. Kemudian yang terakhir ada glosarium, yang mana glosarium ini berisikan tentang bahasa-bahasa asing yang terdapat pada e-modul mengenai sistem ekskresi manusia. Bahasa asing tersebut bisa dijelaskan di bagian glosarium ini. Terus ada terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ialah sebagai rujukan untuk si penulis menulis e-modul tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.